Pemirsa, jelang pengambilan sumpah jabatan Presiden dan juga Wakil Presiden pada tanggal 20 Oktober 2024 esok hari, sejumlah nama ini hadir di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Negara Jakarta dan juga Hambalang, Jawa Barat. Nama-nama tersebut mulai dari profesional, atlet, hingga selebriti, tidak ketinggalan para menteri yang menjabat di era Presiden Joko Widodo juga hadir di kediaman Prabowo Subianto. Kita masih sama-sama menantikan siapa saja nantinya yang akan menjabat sebagai menteri, wakil menteri, kepala badan hingga staf khusus untuk membantu Presiden terpilih Prabowo Subianto menjalankan pemerintahan 5 tahun ke depan. Pemirsa, bersama saya Arif Rifai, inilah Sinpo Editorial calon menteri Presiden Prabowo. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat berita yang telah ditulis di laman Sinpo ID terkait dengan calon menteri Presiden Prabowo Subianto, di mana tepatnya di rubrik bongkar, di mana ada berita terkait dengan calon pembantu pemerintahan Prabowo Gibran. Pemirsa, pada tanggal 14 Oktober 2024 ini kediaman Prabowo Subianto ini diramaikan oleh sejumlah tokoh nasional, mereka dari kalangan profesional, kemudian akademisi, politikus, birokrat, agama, organisasi, masyarakat, pejabat aktif Polri, hingga mantan tentara. Dan Prabowo menyampaikan bahwa mereka yang hadir di kediaman Prabowo Subianto tersebut memang sudah menyatakan bersedia untuk membantu pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan. Sementara itu, Wakil ataupun Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa kehadiran calon pembantu presiden tersebut ini masih akan berlangsung hingga pada tanggal ataupun sebelum pelantikan presiden pada tanggal 20 Oktober mendatang. Dan jika kita melihat dari nama-nama yang hadir, itu setidaknya ada 16 nama menteri dari Presiden Joko Widodo yang turut hadir di kediaman Prabowo Subianto. Di antaranya ada Menteri Komunikasi, kemudian ada pula Ketua Umum Demokrat AHY, dan sejumlah menteri lainnya. Yang paling menjadi sorotan adalah kehadiran dari Sri Mulyani yang turut hadir pula di kediaman Prabowo Subianto, yang mengindikasikan bahwa Sri Mulyani ini akan diminta kembali untuk menjadi Menteri Keuangan di era Prabowo Gibran nantinya. Selain itu, hal yang masih menjadi pertanyaan publik adalah terkait dengan keputusan apakah PDI Perjuangan masih akan bergabung ke dalam koalisi Prabowo Gibran. Namun ini Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad lagi-lagi menyatakan bahwa masih ada peluang bagi kader PDI Perjuangan ini untuk bisa mengisi kursi kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Apalagi waktu pemanggilan calon menteri dan kepala lembaga ini masih belum selesai, dan nantinya setelah pelantikan pun masih ada kemungkinan untuk dinamika-dinamika tersebut masih bisa terus berlanjut, dan kita masih menantikan sama-sama siapa saja nanti yang akan menduduki sebagai menteri, wakil menteri, kepala lembaga maupun staf khusus di era kepemimpinan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk membahas lebih mendalam terkait dengan tema yang kita bahas di pagi hari ini bersama dengan Redaktur Pelaksana Sinpo ID Bayu Primanda. Pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan Redaktur Pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda Putra. Mas Bayu, selamat pagi Mas. Pagi. Sehat Mas? Sehat, sehat. Mas Bayu, membahas tema kita di pagi hari ini terkait dengan calon menteri calon menteri Presiden Prabowo Subianto yang kemarin sudah dipanggil ke kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara ataupun di Hambalang. Kalau melihat nama-nama yang sudah dipanggil ini, Mas Bayu melihatnya seperti apa? Ya, Sinpo ID melihat ini secara keseluruhan, ini adalah sebuah peristiwa yang sangat langka ya, karena memang yang biasanya terjadi itu presidennya dilantik dulu baru nanti dipanggil dan kemudian ada bla 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 dan sebagainya. Kalau sekarang jauh persiapannya sebelum mereka running, sebelum pemerintahan barunya itu dilantik, ini sudah ada persiapan yang secara nggak langsung bisa dikatakan ini jauh lebih matang dari yang dulu. Karena dipanggil dulu untuk kemudian ya mungkin ada interview atau sebagainya ketika dipanggil sama Pak Presiden ya tentunya. Itu nanti selanjutnya diakhiri dengan penandatanganan fakta integritas, which is ini jadi sebuah terobosan. Karena memang baru ada yang kali ini dipanggil sebelum proses pelantikan untuk kemudian bisa
menyamakan visi dan misi. Ini sangat-sangat layak diapresiasi ya. Dan Sinpo ID juga melihat ini sebuah peristiwa yang masyarakat harus bisa berpandangan lebih objektif lagi, di mana pemerintahan yang nantinya akan dipimpin oleh Prabowo Gibran ini jauh lebih siap untuk kemudian bisa mengimplementasikan apa yang sudah menjadi janji-janji kampanye mereka sebelumnya. Seperti itu. Mas Bayu, ada statement dari Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa sebelum nama-nama tersebut dipanggil ke kediamannya, ini kan beliau sudah menawari terlebih dahulu apakah bersedia untuk bergabung, dan katanya memang semua yang dipanggil itu memang sudah bersedia. Kalau melihat statement ini, Mas? Ya, ini menandakan bahwasanya orang yang hadir ke Kertanegara maupun yang waktu di Hambalang itu adalah orang-orang yang sudah berdasarkan hasil seleksi yang sedemikian rupa ya. Karena memang Prabowo memberikan beberapa pilihan kepada para partai koalisi untuk kemudian mengajukan nama-nama yang bisa mereka kirimkan untuk kemudian bergabung dan menjadi pembantu Prabowo kelak. Dan ini yang pada akhirnya membuat Sinpo ID mencoba untuk menggambarkan bagaimana prosesi detik per detiknya, bagaimana masuk satu persatu, sosok-sosoknya itu, kemudian itu siapa-siapa saja, karena memang masih misteri juga sih ya. Si A nanti akan menjabat siapa, si B akan menjabat siapa. Yang pasti di antara dari sekian banyak nama yang ada di situ ya, ada 16 menteri dari zaman eranya Presiden Joko Widodo untuk kemudian dipanggil kembali dan itu mendapat amanah di pemerintahan selanjutnya. Itu sudah sangat jelas 16 orang ini nanti akan mendapatkan jatah menteri untuk kemudian bisa tugasnya kita belum mengetahui secara spesifik, nantinya pasti akan diumumkan ketika pada harinya. Tapi ya nggak jauh-jauh beda kayaknya sih seperti itu, karena memang dari visi dan misi Presiden Prabowo sendiri itu adalah ingin ada keberlanjutan dari yang era sebelumnya. Makanya nggak heran kalau seandainya 16 menteri yang dipandang mungkin punya kinerja cukup positif untuk kemudian bisa dimajukan kembali dan nanti akan memiliki peran yang cukup penting juga di pemerintahan selanjutnya seperti itu. Terkait pemanggilan 16 menteri di era Presiden Jokowi kemudian dipanggil ke kediaman Prabowo Subianto, apakah ini juga menunjukkan bagaimana visi misi untuk keberlanjutan tersebut? Karena kalau kita lihat dari porsinya ini 16 dari pemerintahan sebelumnya ini cukup besar. Ini untuk tugasnya kita belum tahu secara spesifik ya. Cuma yang bisa kita petakan di sini adalah tim ekonominya Presiden Jokowi ini diangkut semuanya. Semuanya. Ya, karena memang beberapa tim inti ekonomi khususnya, mulai dari Menteri Ekonomi, terus ada Menteri Keuangan dan sebagainya, itu ke bawah itu diangkut semuanya, dan itu secara nggak langsung memang untuk mengimplementasikan janji-janji kampanye. Mengingat Prabowo sendiri sudah memberikan janji kampanye mereka, yang salah satunya itu yang dalam tanda kutip sempat dipandang Mission Impossible juga, yaitu memberikan makan gratis, tapi ini tapi ada project pilotnya dan itu mau diimplementasikan di Indonesia. Ini butuh sosok-sosok yang memang sudah mumpuni untuk memegang keuangan dan sebagainya untuk kemudian bisa menjalankan visi misi tersebut. Seperti itu. Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Simpo Editorial, masih membahas tema kita di pagi hari ini terkait dengan calon Menteri Presiden Prabowo Subianto. Mas Bayu, tadi kita sudah membahas terkait dengan menteri-menteri di bidang ekonomi di era Presiden Jokowi yang kemudian dipanggil semuanya untuk hadir di kediaman Prabowo Subianto. Ini kalau tadi Mas Bayu juga menyebut bahwasannya ada keberlanjutan program, terutama terkait dengan program yang menjadi gong dari pasangan Prabowo Gibran ini terkait dengan makan bergizi gratis. Dari nama-nama menteri tersebut yang paling menjadi sorotan adalah Sri Mulyani yang kemudian dipanggil kembali. Artinya nanti kalau misalkan Sri Mulyani kembali menjabat sebagai menteri, ini hat-trick 3 presiden mulai dari era SBY, kemudian Jokowi hingga ke Prabowo Subianto. Melihatnya Simpo ID seperti apa, Mas? Ya, kalau sosok Sri Mulyani ini mungkin bukan hanya sekedar kalau hat-tricknya 3 presiden, tapi kalau periodenya SBY itu 2 kali, terus kemudian Presiden Jokowi itu 2 kali, terus masuk lagi ke Presiden Prabowo, ini jadi ya di atas hat-trick ya. Ya, jadi bisa dikatakan Sri Mulyani ini memang seorang sosok ekonom yang sangat memiliki pengaruh, karena memang dia juga beberapa kali juga masuk sebagai wanita yang memiliki pengaruh di dunia. Dan ketika di eranya Presiden SBY, pada saat dia itu kelar di jabatan Menteri Keuangan, dia sempat menjabat di Bank Dunia. Dan ini secara nggak langsung menunjukkan bahwasanya kapasitas seorang Sri Mulyani ini juga memiliki kapasitas yang cukup positif dan itu dipandang baik di dunia internasional. Berarti secara nggak langsung Prabowo juga melihat bagaimana kiprah seorang Sri Mulyani ini untuk kemudian bisa diangkut lagi. Dan untuk mewujudkan program makan bergizi gratis yang ini menjadi gongnya Prabowo Gibran, ini Sri Mulyani tentu akan memiliki peran penting di mana nantinya Sri Mulyani akan mengatur bagaimana pola pemberian anggarannya dan alokasi-alokasinya. Ini yang akhirnya membuat Prabowo kepincut dengan sosok seorang Sri Mulyani. Seperti itu. Mas Bayu, selain program makan bergizi gratis, ada program berkelanjutan terkait dengan dari Presiden Jokowi, yaitu terkait dengan keberlanjutan IKN. Ini juga menjadi concern tersendiri di era Presiden Prabowo Subianto. Apakah ini juga menjadi salah satu alasan kenapa Sri Mulyani akhirnya dipanggil kembali? Ya, IKN ini menjadi salah satu big project yang kemudian diwariskan untuk harus bisa dituntaskan dengan baik, dieksekusi dengan baik oleh Presiden Prabowo ya tentunya di eranya Prabowo. Mengingat IKN ini adalah sebuah etalase Indonesia yang kemudian bisa dikatakan ini ibu kota barunya Indonesia, sehingga masyarakat nantinya masyarakat dunia khususnya akan bisa lebih melihat bagaimana Indonesia dengan ibu kotanya yang baru ini untuk kemudian bisa menampilkan hal-hal yang bisa positif untuk kemudian bisa memberikan impact positif terhadap ekonomi Indonesia seperti itu. Dan IKN sendiri sejauh ini proses pembangunannya masih terus berjalan dan ini harus jangan sampai mandek. Makanya sosok seorang Sri Mulyani ini nantinya juga akan memegang peran penting khususnya dalam pemerintahan Prabowo Gibran untuk mengatur
bagaimana pola-pola strategi perekonomian yang akan nantinya dijalankan oleh pemerintahan Prabowo Gibran seperti itu. Mas Bayu, selain 16 menteri di era Presiden Joko Widodo, ada satu nama yang kemudian menjadi sorotan adalah seorang akademisi dan juga guru besar dari Tsinghua University, Stella Christie, yang kemudian dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya. Kalau melihat latar belakang Stella Christie, ini kan seorang profesor, kemudian dia juga lulusan dari Harvard University. Apakah ini salah satu bentuk dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memajukan pendidikan di Indonesia, atau meskipun kita juga belum tahu apa nanti jabatan yang akan diemban oleh Stella Christie ini, Mas? Ya, mengingat di situ ada banyak sosok ya, termasuk Profesor Stella. Profesor Stella ini juga memiliki kiprah yang cukup positif di dalam dunia pendidikan. Ya, kita harapkan nantinya Profesor Stella ini diposkan oleh Presiden Prabowo untuk kemudian memiliki andil yang besar terhadap masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Entah ini sebagai request atau apa, tapi memang Profesor Stella ini ya bukan sosok yang baru kemarin sore untuk tampil dalam dunia pendidikan ya. Dan nggak cuma Profesor Stella juga yang ada di situ kan, di situ juga ada beberapa nama-nama lain yang kemudian cukup mencengangkan ketika dia dipanggil. Dan itu kita berharap nama-nama tersebut salah satunya seperti selebriti Raffi Ahmad, itu kemudian ada Gus Miftah juga, itu bisa ditempatkan di pos-pos yang mereka sangat mumpuni untuk kemudian bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dan apalagi sejauh ini berdasarkan info yang beredar, itu nantinya kementerian akan punya lebih banyak lagi kementeriannya, dan berarti secara nggak langsung plot-plot sosok-sosok yang kemarin kita lihat itu akan menempati jabatan-jabatan penting yang tentunya proses visi dan misinya ini sangat-sangat langsung bersentuhan kepada hal-hal yang langsung ke masyarakat seperti itu. Entah itu nanti akan ada badan ekonomi kreatif tersendiri ataupun nanti kita lihat bagaimana dinamikanya ya, mengingat saat ini kita masih menunggu-nunggu bagaimana proses penggodokan yang ada di internal mereka untuk kemudian nanti kita bisa lihat lebih lanjut lagi. Tentunya Sinpo ID akan melihat lebih jauh lagi dan mengabarkan bagaimana nantinya ketika nama-nama tersebut sudah diumumkan dan mereka memiliki program-program apa, itu yang nanti akan Sinpo ID kabarkan kepada masyarakat. Sinpo ID akan terus memantau terkait dengan perkembangan pencalonan menteri dan juga kepala lembaga-lembaga di era Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini ya, Mas ya? Ya tentunya, karena memang kita akan terus memberikan pengawasan penuh untuk kemudian masyarakat bisa mendapatkan informasi-informasi yang lebih baik seperti itu. Ada satu nama lagi yang kemudian menjadi sorotan adalah mantan atlet pebulu tangkis Taufik Hidayat yang juga turut dipanggil di kediaman Prabowo Subianto, dan kita juga masih menantikan apakah jabatan apa yang nantinya akan diemban oleh Taufik Hidayat ini. Apakah mungkin kemungkinan menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga atau seperti apa, Mas Bayu? Nanti dijawab setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV.
kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial, masih membahas tema kita di pagi hari ini terkait dengan calon Menteri Presiden Prabowo Subianto. Mas Bayu, kita lanjutkan lagi. Tadi ada pertanyaan yang belum sempat terjawab terkait dengan dipanggilnya Taufik Hidayat, dan di satu sisi juga Menteri Dito juga dipanggil. Melihat hal ini, Mas Bayu? Ya, ini ada perpaduan. Ya, kita nggak tahu juga sih ketika nantinya Dito akan ditempatkan di mana, Taufik Hidayat akan ditempatkan di mana. Tapi yang pastinya dua sosok ini memiliki kapasitas masing-masing dalam bidang olahraga. Kalau Taufik Hidayat itu adalah mantan atlet bulu tangkis, sementara Dito ini Menpora di eranya Presiden Joko Widodo. Which is Menpora Presiden Joko Widodo ini punya bisa dikatakan prestasi yang cukup moncer juga, karena memang untuk di beberapa event-event internasional Indonesia meraih peningkatan dalam hal prestasi, untuk kemudian pada akhirnya dipanggil lagi Dito Aryo Tejo untuk plotnya kita belum tahu, tapi kalau seandainya itu ditempatkan sebagai Menpora, Taufik Hidayat bisa kemungkinan jadi wakilnya, ataupun Dito memiliki tugas khusus di tempat yang lain, dan kemudian Taufik Hidayat yang menjadi Menporanya, who knows, kan nggak ada yang tahu. Tapi kita harapkan dua sosok ini bisa memberikan impact yang positif bagi pemerintahan Prabowo Gibran dan juga masyarakat, di mana kita mengenal mereka bukan sebagai orang yang penuh kontroversi juga ya, karena memang mereka punya kiprah yang cukup baik untuk kemudian bisa diimplementasikan. Ini dikasih jabatan, untuk dikasih amanah, dan kita harapkan kedua sosok ini bisa memberikan kontribusi yang positif lah, seperti itu pada masyarakat. Tadi sempat disebut nama Raffi Ahmad yang juga turut dipanggil di kediaman Prabowo Subianto. Kalau melihat bagaimana background seorang Raffi Ahmad yang orang seniman dan bukan orang baru tentunya di Indonesia, semua orang udah tahu Raffi Ahmad, kemudian dipanggil ke kediaman Prabowo, ada sesuatu yang mengejutkan atau sebenarnya ini wajar-wajar saja, Mas? Iya, ini wajar-wajar saja ya, mengingat pemanggilan siapapun yang nantinya akan mendapatkan amanah menjabat sebagai seorang menteri ataupun kepala badan, ini kan ini merupakan hak prerogatif presiden, kan seperti itu. Tapi untuk sosok Raffi Ahmad sendiri, sebagaimana kita tahu, Raffi Ahmad ini memiliki andil yang cukup besar ya, mengingat dia ini punya beberapa momentum-momentum yang selama pada proses pemilu presiden ini punya kedekatan tersendiri dengan Prabowo dan Gibran, untuk kemudian bisa setidaknya kalau seandainya negara itu butuh sosok seorang Raffi Ahmad, berarti ada hal-hal yang penting yang harus dilaksanakan langsung oleh Raffi Ahmad. Dan ini kita harap Raffi Ahmad bisa ditempatkan di pos yang memang cukup sesuai juga ya. Kalau berdasarkan kata-kata pengamat sejauh ini, Sinpo ID juga merangkum juga, ini pengamat menilai bahwasanya sosok Raffi Ahmad ini nggak jauh dari hal-hal yang berbau pariwisata ataupun ekonomi kreatif. Nah, ini yang kita harapkan menjadi sebuah terobosan yang ya siapa sangka kan yang memimpin ekonomi kreatif adalah sosok yang memang aktor yang ada di dalamnya. Jadi kayak Taufik Hidayat merupakan aktor dalam dunia olahraga, untuk kemudian bisa memimpin seandainya diplot di pos Menteri Pemuda dan Olahraga, berarti secara nggak langsung atlet yang memimpin dunia olahraga, bidang olahraga yang ada di Indonesia. Ini kan berarti secara nggak langsung Prabowo melihat sosok-sosok yang memiliki kompetensi yang memang mumpuni di bidangnya. Jadi kita harapkan baik itu Raffi Ahmad, Taufik Hidayat,
terus ada lagi beberapa sosok-sosok yang lain, termasuk itu ada Abdul Mukti juga dari PP Muhammadiyah, terus ada juga Gus Miftah dan Imam Besar Masjid Istiqlal, ada Nasaruddin Umar. Ini mendapatkan pos-pos yang memang mereka bisa kuasain untuk kemudian bisa menjalankan visi misi yang sesuai dengan program-program yang selama ini dijanjikan oleh Prabowo Gibran, seperti itu. Mas, selain pemanggilan nama-nama ataupun tokoh-tokoh ke kediaman Prabowo Subianto dan juga kemarin juga kita juga sempat melihat bagaimana pembekalan calon menteri dan juga wakil menteri di Hambalang, ini yang masih menjadi pertanyaan publik adalah keputusan PDI Perjuangan apakah bergabung ke dalam koalisi Prabowo Gibran atau memilih berada di luar pemerintahan, karena memang kemarin juga sempat ditunggu-tunggu ada isu ataupun kabar-kabar yang mengatakan bahwa pertemuan antara Megawati dengan Prabowo akan berlangsung sebelum pelantikan pada tanggal 20 Oktober. Namun sampai saat ini memang belum ada tanda-tanda. Tapi kalau kita melihat bagaimana setelah pelantikan juga masih ada proses-proses terkait dengan masuknya calon-calon menteri maupun wakil menteri baru. Kalau melihat peluangnya seperti apa, Mas Sinpo ID? Ya, peluangnya sih sejauh ini semuanya masih cair ya, masih memungkinkan siapapun, mengingat Prabowo Gibran ini merupakan sosok presiden dan wakil presiden yang tangan terbuka menerima siapapun yang ingin bergabung selama mereka memiliki visi misi yang sama untuk kemudian memajukan Indonesia. Ya mereka terus welcome. Dan ini nantinya kalau kita lihat sejauh ini memang ada ya namanya politik ya, ada upaya-upaya untuk mencoba merangkul, untuk kemudian dinamika-dinamika yang ada di internal dan sebagainya. Ya, Sinpo ID mencoba untuk mengabarkan secara objektif, di mana masyarakat juga perlu mengetahui siapa yang nantinya akan kemudian menjadi posisi di koalisi ataupun siapa yang nantinya akan berada di posisi oposisi. Jadi kita harapkan tentunya kedua posisi tersebut bisa memberikan dampak yang positif kepada masyarakat tentunya, karena memang kalau seandainya kisruhnya itu kurang baik terus memberikan dampak yang negatif kan kurang asik juga kalau seandainya kita lihat ya. Iklim di masyarakatnya pun juga kurang baik, maka kita harapkan bisa saling berangkulan untuk kemudian toh koalisi ataupun oposisi mereka juga memiliki tujuan yang sama, yaitu adalah tujuannya memberikan yang positif kepada masyarakat. Itu seperti itu. Ya kita harapkan nanti bagaimana dinamikanya itu akan terus kita sampaikan kepada masyarakat, dan tentunya Sinpo ID melihat siapapun yang akan berada di dalam pemerintahan maupun yang nantinya ada di luar itu tidak membuat ketidakstabilan negara ini jadi makin terguncang seperti itu. Termasuk keputusan Nasdem yang akhirnya dengan plot twistnya memutuskan berada di luar pemerintahan. Ya karena memang Nasdem pada akhirnya mungkin ada sedikit nilai tawarnya yang belum sesuai atau ada yang masih harus menjadi bargaining buat Nasdem sendiri. Ini yang nanti kita lihat bagaimana kelanjutannya. Tentunya pemerintahan Prabowo Gibran ini dibangun atas dasar gotong royong, di mana siapapun yang ingin bergabung, siapapun yang ingin bersama Prabowo Gibran untuk kemudian bisa menyatukan visi dan misi yang sama dan memberikan impact positif kepada masyarakat, tentu akan diterima secara welcome, seperti itu. Mas Bayu, ini masih banyak yang ingin kita obrolkan, kita bahas, namun sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Namun mungkin sebelum kita tutup ada closing statement dari Mas Bayu. Ya, ini pemerintahan baru, untuk kemudian nanti Sinpo ID akan mencoba menyampaikan secara objektif bagaimana dinamikanya yang terjadi hingga proses pelantikan kelak, dan kami berharap masyarakat bisa melihatnya secara langsung, dan Sinpo TV juga nantinya akan menyiarkan secara khusus live di tanggal 20 Oktober besok. Dan kita berharap acara tersebut bisa berjalan dengan lancar untuk kemudian bisa mewujudkan mimpi-mimpi dan program-program yang selama ini menjadi janji kampanye. Dan sekali lagi Sinpo Group mengucapkan kepada para menteri dan calon wakil menteri yang kemarin dipanggil, dan terutama buat Prabowo Gibran kami ucapkan selamat bekerja.
Selamat bekerja. Baik, terima kasih Mas Bayu sudah hadir di Sinpo Editorial dan juga membahas tema kita di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Seperti yang kita bahas tadi bahwasanya kami keluarga besar Sinpo TV, Sinpo ID dan juga Sinpo Group mengucapkan selamat bekerja untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih yang besok ini akan mengucapkan sumpah janji di Senayan, Jakarta, dan mudah-mudahan siapapun nantinya yang terpilih untuk menjadi pembantu presiden, menteri, wakil menteri maupun kepala lembaga bisa benar-benar mewujudkan apa yang diinginkan ataupun program-program yang menjadi gong dari pasangan Prabowo Gibran ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.